Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku mengajak teman-teman untuk ngebahas dahsyatnya beristighfar. Teman-teman tahu nggak sih apa itu istighfar? Istighfar adalah sebuah doa atau zikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Dalam Islam, istighfar merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Dengan beristighfar juga, kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 55 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Beristighfar tidak hanya tentang memohon ampunan atas dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, atau membunuh, tetapi juga mencakup segala bentuk kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam Islam, istighfar sangat dianjurkan dan merupakan salah satu amalan yang dapat mendatangkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu beristighfar baik secara lisan maupun dalam hati, sebagai bentuk penyesalan dan harapan untuk mendapatkan keampunan. Nah, jadi kalau teman-teman kalau melakukan kesalahan atau ngomong yang gak baik, teman-teman jangan lupa untuk beristighfar ya, minta ampun sama Allah. Atau ketika teman-teman lagi sedih nih, banyak masalah, teman-teman bisa beristighfar. Setidaknya dengan kita beristighfar, hati kita menjadi tenang. Nah, teman-teman tahu gak sih apa aja keutamaan beristighfar? Keutamaan beristighfar diantaranya yaitu mendekatkan diri dengan Allah, menghapuskan dosa, dikabulkannya doa, melimpahnya rezeki, dimudahkan segala urusannya, mendapat rahmat, dan terhindar dari musibah. Nah, itu keutamaan beristighfar. Masih banyak lagi loh keutamaan-keutamaan beristighfar. Masya Allah. Nah teman-teman, aku juga mau ngasih nih untuk teman-teman satu kisah cerita inspiratif, yaitu kisah Imam Ahmad Hambali dengan penjual roti yang selalu beristighfar. Nah, cerita singkatnya begini. Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbali, seorang ulama besar, melakukan perjalanan ke kota Basrah. Imam Ahmad bin Hanbali tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke Basrah, salah satu kota di Irak. Padahal Imam Ahmad bin Hanbali tidak memiliki janji dengan siapapun atau memiliki suatu hajat. Beliau akhirnya tetap berangkat menuju Basrah. Setelah tiba di sana, beliau ingin beristirahat di masjid setelah sholat Isya. Namun, marbot masjid di sana tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Imam Ahmad. Dan marbot masjid tidak mengizinkannya tidur di dalam masjid maupun di terasnya. Imam Ahmad pun diusir ke jalanan. Seorang penjual roti yang melihat kejadian tersebut menawarkan tempat tinggal sementara di rumahnya. Imam Ahmad menerima tawaran itu dan tinggal di rumah penjual roti tersebut. Selama di sana, Imam Ahmad memperhatikan bahwa penjual roti ini selalu beristighfar ketika saat membuat adonan roti. Imam Ahmad bertanya kepada penjual roti tersebut tentang kebiasaannya tersebut. Penjual roti tersebut pun menjawab bahwa ia telah melakukan istighfar selama bertahun-tahun. Dan tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta Allah langsung terima. Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan. Kata si penjual roti kepada Imam Ahmad Hambali. Imam Ahmad pun menanyakan terkait apa doa yang belum dikabulkan itu. Penjual roti pun menjawab, saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika Imam Ahmad kemudian mengucap takbir setelah mendengar pengakuan sang penjual roti. Ia berkata, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan ternyata karena istighfar dan doamu. Lalu penjual roti tersebut
terkejut seketika, lalu memuji Allah, dan ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad ketika itu. Masya Allah. Dari kisah ini mengajarkan kita tentang betapa kuatnya istighfar dan bagaimana Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang selalu beristighfar. Nah, mudah-mudahan dengan kisah cerita inspiratif ini bisa membuat kita makin rajin lagi beristighfarnya. Ayo teman-teman, kita beristighfar dimanapun dan kapanpun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dengan mudah-mudahan dengan istighfar ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah dan bisa menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.